Fakta di buku Ahmad Sumitro bikin Jokowi sulit mengelak soal dekan UGM. Yang pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Anda tahu nama Pak Kasmujo nggak? Ya, beliau diakui oleh Jokowi sebagai pembimbing skripsi yang ternyata tidak benar. Karena jika melihat dari lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, ternyata nama pembimbing skripsi adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Siapa Pak Kasmujo ini sebenarnya? Beliau betul adalah dosen Fakultas Kehutanan UGM dan saat ini sudah pensiun, berusia 76 tahun. Artinya, ketika Jokowi mengaku skripsi tahun 1985, Pak Kasmujo saat itu masih berusia 36 tahun dan menurut lazimnya UGM di masa itu, sesuai dengan kepangkatan PNS juga, dosen muda di usia 36 tahun di masa itu pasti belum diizinkan untuk membimbing skripsi. Bandingkan dengan usia Profesor Ahmad Sumitro yang pada saat tahun 1985 itu berusia 50 tahun dan sudah doktor dan menjelang profesor yang pasti sangat memenuhi syarat untuk menjadi dosen pembimbing skripsi mahasiswa. Dan ada satu fakta lagi tentang Pak Kasmujo, beliau ini dosen untuk mata kuliah teknologi hasil hutan, tapi bukan teknologi kayu, tapi teknologi non-kayu. Sekali lagi, klaim Jokowi bahwa dia dibimbing Pak Kasmujo di jurusan teknologi kayu patah secara fatal. Kami datang ke Jogja waktu itu juga tidak menunjukkan lagi gitu loh, aneh gitu Pak dekannya nggak mengatakan langsung aja nanti dari yang bersangkutan langsung. Akhirnya kami dapat skripsi. Justru ketika dapat skripsi itu Mbak, kami bisa sampaikan skripsinya karena itu primary evidence ya, dan itu skripsi nggak bisa dikatakan salinan gitu ya. Itu skripsi resmi yang disimpan di Universitas Gadjah Mada. Disampaikan oleh siapa waktu itu? Disampaikan oleh wakil rektor. Kepada Anda? Iya, dan saya Dr. Reswan, dan itu kita periksa dan disitulah kita menemukan banyak sekali kejanggalannya, tidak ada lembar pengesahan, tidak ada nama Kasmujo dan lain sebagainya, dan satu kesimpulannya Mbak, sepele saja. Tidak ada nama tidak ada nama dosen pembimbingnya, nggak ada. Pak Kasmujo nggak ada. Di lembar di dalam skripsi itu. Kan aneh gitu. Yang namanya dosen pembimbing, meskipun itu bukan dosen pembimbing akademik ya, misalnya ya, meskipun itu dosen pembimbing skripsi, meskipun sekarang ada juga kayaknya ada sinkronisasi, tadinya dosen skripsi lo ya, terus sekarang dikoreksi jadi oke lah, tapi tidak ada lembar pengujian. Dan kesimpulannya kita jelas, kalau dari sebuah telur yang busuk, anggap aja skripsi ini busuk, tidak mungkin menghasilkan hewan atau ayam yang bagus. Banyak isu nih, kalau Presiden Jokowi itu sebetulnya bukan alumni Fakultas Kehutanan UGM. Sebagai akademisi dari sana, bisa memastikan nggak sebetulnya beliau ini lulusan Fakultas Kehutanan UGM nggak? Lulusan Fakultas Kehutanan UGM, dan alhamdulillah saya tahu pembimbing akademik beliau itu adalah Profesor Ahmad Sumitro. Saya tahu pembimbing akademik beliau itu adalah Profesor Ahmad Sumitro. Profesor Ahmad Sumitro itu saat ini kebetulan ruangannya saya pakai
Jadi ruangannya saya pakai. Saya tahu beliau adalah guru saya, yang guru tepatnya. Oke. Kemudian untuk pembimbing skripsinya, jadi Pak Jokowi itu dibimbing oleh Insinyur Kasmujo ya. Kasmujo itu teknologi hasilnya. Teknologi hasilnya. Bukan dosen pembimbing skripsi. Bukan sama sekali. Saya ngajar di situ. Hutan kayu itu artinya produk-produk hutan yang selain dari kayu. Jadi kalau suruh ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, tak punya jawaban. Tapi akan menjawab sejujur-jujurnya sih Pak sih. Iya. Kalau misalnya besok diajak ke pengadilan Sleman Pak untuk dipertemukan dengan yang menggugat, apakah bersedia Pak? Saya begini, saya sudah kontak sama Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit. Segala sesuatunya terkait apakah itu urusan ijazah atau urusan perdata atau urusan sebagai wakil untuk memberi penjelasan, semua dari fakultas sudah bilang semua nanti suruh ke sini Pak, nanti saya siap semua. Makanya saya juga walaupun sudah senior, dekannya masih muda, saya harus ikut. Itu yang saya katakan. Kalau orang sudah tua nanti harus harus diikuti, tidak selalu. Pak Kasmujo kemarin yang sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini... Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? Ya pembimbing akademis. Yang terbaru dibahas di media sosial ini oleh netizen yaitu temuan ini ya di buku Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan. Di kolom pengantarnya di situ ditulis ya oleh Pak Sumitro ini dengan jelas sekali bahwa beliau adalah dekan selama 3 periode berturut-turut begitu ya, disebutkan secara berturut yaitu tahun 83 hingga 86. Kemudian ada jeda diisi oleh orang lain dan kemudian menjabat sebagai dekan lagi. Itu artinya pada tahun 85 yang menjabat sebagai dekan di UGM adalah ya Profesor Sumitro ini seharusnya. Tapi kejanggalannya yaitu ijazah Jokowi yang tanda tangan dekannya justru adalah Profesor Sunardi. Nah, untuk mencocok logi atau mengepaskan ini, UGM sudah meralat ini di websitenya ya. Jika sebelumnya disebut bahwa Pak Sumitro ini adalah dekan dari tahun 83 hingga 86. Nah, ini diralat pada tanggal 21 Oktober 2022 demi mencocokkan ya nama dekan ini agar sesuai dengan yang ada di ijazah Jokowi. Ini sejarah dirubah begitu ya. Dan tapi ini UGM lupa tidak meralat yang bahasa Inggrisnya belum diganti, jadi masih Sumitro yang menjabat sebagai dekan pada tahun 85 tersebut. Baru pada tanggal 21 Juli 2024 UGM akhirnya meralat juga yang versi bahasa Inggrisnya. Nah, temuan ini seakan mengkonfirmasi pastinya ya kejanggalan pada ralat-meralat di website UGM itu dengan apa yang terdapat dalam buku Sumitro ini, Pak Sumitro ini ya. Jelas sekali ini menunjukkan kira-kira siapa yang benar ya, apakah informasi yang sebelum diralat dan buku Pak Sumitro ini ataukah informasi yang baru saja diralat dan dicocokkan dengan ijazah Jokowi. Kami menemukan fakta bahwa dalam biografi penulis buku berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan Karya Ahmad Sumitro dijelaskan bahwa Dr. Ahmad Sumitro pada kurun waktu 1983 sampai dengan 1986 mengemban amanah sebagai dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Itu artinya saat Joko Widodo yang mengaku alumni Fakultas Kehutanan lulus pada tahun 1985, dekan Fakultas Kehutanan bukanlah Profesor Sunardi Prawiro Hatmojo tetapi Dr. Ahmad Sumitro. Dengan ditemukannya new evidence atau bukti baru berupa buku karya Ahmad Sumitro berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan, Analisis Kebijakan Revitalisasi Hutan di Indonesia,
seolah UGM seperti tersambar petir di siang bolong. Sebab di dalam halaman pengantar biografi penulis sangat jelas ditulis bahwa Ahmad Sumitro mengemban amanah sebagai Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada selama 3 periode berturut-turut, ditambah 1 periode setelah periode sebelumnya dijabat oleh Dekan Fakultas Kehutanan yang lain. Selain bukti fakta yang bisa kita temukan di dalam biografi penulis buku ekonomi sumber daya hutan tersebut, ternyata ada fakta lain yang memperkuat bukti bahwa kejanggalan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985 seperti yang tertulis pada ijazah Sarjana Joko Widodo dan ijazah orang-orang yang mengaku teman Joko Widodo seangkatan di Fakultas Kehutanan yang lulus pada tahun 1985. Bukti lain tersebut bisa kita temukan di dalam buku terbitan Perkumpulan Pensiunan Kehutanan Indonesia terbitan tahun 2024 lalu. Buku itu berjudul 101 Rimbawan Hebat, di mana Profesor Dr. Ahmad Sumitro menjadi salah satu bagian di dalamnya. Meskipun nama Ahmad Sumitro ditulis dengan ejaan lama yaitu Ahmad Soimitro, namun kita abaikan saja penulisan nama tersebut. Kita fokus kepada riwayat jabatan Ahmad Sumitro yang ditulis di dalam buku ini. Di dalam buku 101 Rimbawan Hebat, jabatan Ahmad Sumitro ditulis sebagai berikut. Pada awal Orde Baru tahun 1966, untuk pertama kalinya beliau menjabat sebagai Wakil Dekan II. Saat itu pula hubungan diplomatik dengan pemerintahan Amerika Serikat dibuka kembali. Insinyur Ahmad Sumitro pun melanjutkan studi di USA pada tahun 1970 sampai dengan 1972 dan berhasil mendapatkan gelar Master of Science dari University of Minnesota USA. Kemudian mendapatkan gelar PhD pada bulan Agustus tahun 1975 dari university yang sama pada usia 39 tahun, sehingga dinobatkan sebagai PhD termuda di Indonesia untuk bidang manajemen sumber daya manusia kehutanan. Sekembalinya di tanah air, beliau kembali mengajar sebagai dosen di Fakultas Kehutanan UGM. Jenjang jabatan beliau terus menanjak pesat, sehingga dipercaya sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM selama 4 periode, yaitu 1978 sampai 1980, 1980 sampai 1983, 1983 sampai 1986, dan 1989 sampai 1994. Dengan adanya kedua buku ini, apakah masih ada alasan baik pihak dekanat, Fakultas Kehutanan, Rektorat UGM, serta Joko Widodo sendiri untuk membantah kebenaran yang sudah terang benderang bahwa ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM atas nama Joko Widodo adalah palsu? Sebab baik dari segi belangko ijazah maupun penempatan jabatan dekan Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985 tidak sesuai dengan data empirik yang ada dalam kedua buku tersebut. Ini sebuah fakta baru. Saya dikirimi sebuah screenshot. Ini yang diambil dari websitenya ugm.ac.id. Coba ini perhatikan yang diberi tanda merah ini ya. Ini menyitir pidato pengukuhan Profesor Ahmad Sumitro yang disampaikan pada tanggal 22 Maret 1986. Saya kira poinnya pada ini ya, poinnya pada tanggal 22 Maret 1986. Dan fakta itu kemudian dikaitkan dengan lembar pengesahan skripsi yang disebut milik Joko Widodo. Di situ jelas tertulis bahwa di situ Yogyakarta tahun 1985 dan ditandatangani oleh pembimbing utama Profesor Ahmad Sumitro, pakai OE, ini penting dicatat, dan Dekan Fakultas Kehutanan Profesor Sunardi Prawiro Atmojo. Nah, kalau ini benar, ini kan merupakan fakta baru yang kian memperkuat kejanggalan skripsi dan juga ijazah dari Jokowi. Bagaimana mungkin skripsi dan ijazahnya Jokowi yang diterbitkan pada tahun 1985 sudah ditandatangani oleh Pak Ahmad Sumitro sebagai pembimbing, itu dia sudah menggunakan gelar profesor. Padahal kan pengukuhannya sebagai profesor baru pada tahun 1986. Itu di akun X saya itu screenshot dari video yang diputarkan di belakang screen ya, layar yang diputarkan di
belakang Dirtipidum, ya, Brigjen Juandani. Itu di situ ada registrasi dari Joko Widodo, ya kan? Di situ ditanyakan 7 jurusan yang ada ambil. Joko Widodo memilih membulati sarjana muda, melingkari sarjana muda. Ada 3 pertanyaan di situ untuk mahasiswa yang bersangkutan, dan 3-tiganya dibulati sarjana muda. Artinya apa itu, Prof? Coba, Prof. Tapi sebelumnya ada opsi kan? Opsinya adalah diploma nomor 1, nomor 2 sarjana muda, nomor 3 sarjana, nomor 4 profesi. Kenapa Joko Widodo yang katanya mendapat gelar insinyur kesarjanaan sarjana kehutanan UGM membulati justru sarjana muda? Apa artinya itu, Prof? Oh, berarti begini, selama ini Jokowi klaim dia S1 dari UGM, misalnya dia pakai Dr. Ranus waktu wali kota, kemudian dia pakai insinyur, tidak pakai karena dia harusnya BSc, tapi BSc juga tidak ada pernah BSc kehutanan, ya ada hanya SMHK, sarjana muda hukum, tidak ada kehutanan punya gelar semacam ini. Jokowi pembohong lah, saya akademisi Pak, saya bicara silakan kalau mau penjarakan saya sudah bilang tidak bisa Pak, karena kita sudah sekolah. Kemudian hari ini juga saya sudah bantah IP 3,0 itu bohong. Joko Widodo, fakta kehidupan seorang presiden yang membingungkan. Cerita itu berawal dari sini. Tahun 1980 akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di jurusan Teknologi Kayu Kehutanan UGM. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Berapa bulan setelah itu saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Pada tahun kedua Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Tahun 1987 anak pertama saya lahir, Gibran Rakabuming. Gibran itu singkatan dari gigih dan berani. Saya ingin putra pertama saya punya semangat hidup seperti namanya. Dalam narasi singkat ini ada banyak hal yang menjadi pertanyaan kita terhadap kebenaran apa yang diceritakan oleh Joko Widodo. Pertama, yaitu tentang jurusan teknologi kayu yang merupakan pilihan studi ketika Joko Widodo menjadi mahasiswa di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Karena pada tahun 1980 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada hanya ada 4 penjurusan, yaitu Manajemen Hutan, Budidaya Hutan, Teknologi Hasil Hutan, dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Sedangkan jurusan teknologi kayu tidak ada sama sekali. Apakah hal ini adalah sebuah kebohongan dari Joko Widodo? Kemudian kedua yaitu tentang pengakuan Jokowi pernah bekerja di Aceh. Dikatakan setelah lulus sarjana pada tahun 1985 Joko Widodo bekerja di PT Kertas Kraft Aceh. Padahal pabrik kertas tersebut baru beroperasi pada tahun 1989. Apakah ini merupakan kebohongan Jokowi juga? Ketiga, yaitu ketika diceritakan bahwa tahun 1986 Joko Widodo menikahi Iriana dan kemudian mengajak istrinya hidup di hutan Aceh selama 2,5 tahun lamanya. Namun pada tahun kedua Iriana hamil, dan di tengah kehamilan mereka memutuskan pulang ke Solo untuk melahirkan anak pertama di kota Solo. Dalam cerita ini Joko Widodo menceritakan hal aneh, karena dia mengatakan bahwa anak pertamanya lahir pada 1 Oktober tahun 1987. Padahal pada Desember tahun 1986 Joko Widodo menikahi Iriana lalu dibawa ke Aceh untuk bekerja selama 2,5 tahun. Mestinya baru pada sekitar akhir 1989 anaknya lahir. Jadi kapan sebenarnya anak pertama Joko Widodo yang bernama Gibran Rakabuming Raka itu lahir? Benarkah pada 1 Oktober tahun 1987? Ataukah Joko Widodo kembali melakukan kebohongan dalam cerita tersebut?
Polemik seputar keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan, kali ini berpusat pada nama Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang tercantum dalam ijazah tahun 1985. Namun, sebuah sumber kredibel berupa buku Ekonomi Sumber Daya Hutan karya Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Sumitro menyuguhkan informasi yang memperjelas duduk perkaranya. Dalam pengantar buku yang diterbitkan secara resmi, Prof. Sumitro secara eksplisit mencantumkan riwayat jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM dalam 4 periode, tahun 1978 sampai tahun 1980, tahun 1980 sampai tahun 1983, tahun 1983 sampai tahun 1986, dan tahun 1989 sampai tahun 1994. Informasi ini diperkuat lagi dalam bagian biografi penulis serta dokumentasi penerimaan penghargaan, Rimbawan Hebat, yang juga mencatat masa kepemimpinannya secara konsisten. Berdasarkan fakta tersebut, pada tahun 1985, masa kelulusan Jokowi menurut ijazah Prof. Ahmad Sumitro adalah dekan yang sah. Hal ini berseberangan dengan keterangan dalam ijazah Jokowi yang mencantumkan Prof. Sunardi Prawirohatmojo sebagai dekan saat itu. Pakar telematika Roy Suryo, yang sejak awal mengkritisi keaslian ijazah Jokowi, sebelumnya sempat mengungkap adanya perbedaan data antara versi bahasa Indonesia dan Inggris dari situs resmi UGM. Ia juga menuduh adanya revisi yang bersifat politis terhadap riwayat jabatan dekan di laman tersebut. Roy menduga UGM sengaja mengubah keterangan nama Dekan Fakultas Kehutanan yang menjabat pada era 1970 hingga 1988. Roy memaparkan, dalam versi sebelumnya situs UGM mencantumkan Prof. Dr. Ahmad Sumitro Purwodipuro sebagai Dekan Fakultas Kehutanan dari tahun 1970 hingga 1988. Namun, kata Roy, ijazah milik Jokowi yang ditandatangani pada tanggal 5 November tahun 1985 justru memuat nama Prof. Sunardi Prawirohatmojo sebagai dekan. Ia mengklaim temuannya bersumber dari arsip yang pernah tertera di laman resmi www.ugm.ac.id. Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui kanal YouTube iNews pada Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025, Roy menyebutkan bahwa halaman versi bahasa Inggris situs UGM sempat menampilkan data berbeda dari versi bahasa Indonesia. Waktu itu sempat tertulis bahwa Prof. Dr. Ahmad Sumitro menjabat dari 1970 sampai 1988. Sepertinya halaman versi Inggris belum diperbarui, mungkin lupa, ujar Roy. Lebih lanjut, Roy menyatakan bahwa informasi mengenai masa jabatan Prof. Ahmad Sumitro telah direvisi oleh UGM sekitar tahun 2022, atau lebih dari 1 dekade setelah tokoh tersebut wafat pada 2009.